Halo semuanya, kembali lagi kita ketemu. Nama saya Taufik Hidayat, saya backend developer. Nah, kali ini kita akan menerapkan WhatsApp API yang kemarin kita buat itu menjadi sebuah service di microservice kita. Jadi uh, kita akan membuat sebuah backend dari .NET kali ini ya. Kita menggunakan .NET 6 untuk uh, connect terhadap WhatsApp API yang telah kita buat kemarin. Nah, langsung saja kita buat create new project. Kita tunggu sampai muncul ya. Nah, karena kita kan biasanya menggunakan REST API, nah kali ini kita akan membuat ASP.NET Core MT ya ini. Oke. Atau ASP.NET Core Web API terserah, tidak masalah. Atau kalau kita bisa lihat di sini tuh all project types itu bisa dilihat. Nah, ini ada ASP.NET Core Web App. Itu ada rasurnya, cuma kita kan sebagai backend developer itu kita hanya butuh web API aja. Nah, ini RESTful HTTP service dengan controller yang sudah ada contohnya. Oke, kita klik next aja. Nah, kita namakan ini sebagai misal an example. Kalau kita next, kita pilih .NET 6, HTTPS itu sebenarnya nggak perlu sebenarnya, cuma contoh saja. Nanti kita kan kalau bekerja sama microservice, nanti microservice itu kita bungkus dalam sebuah environment gitu ya. Nanti keluarnya melalui API gateway. Nah, HTTPS-nya itu kita pasang di API gateway-nya itu. Nah, untuk backend-nya itu jadi kita nggak perlu untuk mengkonfigurasi sebagai HTTPS. Cukup HTTP saja itu kita sudah siap pakai lah intinya. Nah, ini kita pakai controller aja biar karena kalau kita sebagai backend itu lebih tertata rapi lah untuk controller-controllernya itu. Jadi bisa sih sebenarnya kita pakai minimal API, cuma minimal API itu kondisional ya. Kalau kita pakainya itu misal kita itu punya backend yang hanya fungsinya itu cuma sedikit, nah itu kita bisa pakai minimal API. Kita cuma menyediakan sedikit endpoint aja gitu. Cuma kalau backend kita itu bisnisnya itu sangat banyak, proses bisnisnya itu sangat banyak, mending kita tetap menggunakan controller aja. Nah, ini API support, Open API support ini kalau kita itu mau enablekan Swagger di dalam controller kita ini, kita pakai aja. Biasanya butuh ya. Sebentar, kita klik create. Dan authentication type ini nanti teman-teman bisa opsional lah. Lanjut, tadi ada sedikit problem di koneksi monitor saya. Nah, ini setelah kita buka nanti akan muncul seperti ini. Ini disilang aja ya. Cuma kita buka, lihat solution explorer-nya ini. Nah, di sini ada controller yang disediakan oleh contohnya. Oke. Nah, ini untuk program.js-nya. Kita tetap pakai controller, dan saat kita pakai environment development kita pakai Swagger-nya. Nah, ini untuk authorization kita rasa nggak perlu untuk kali ini. Kita map controllernya, kita hapus saja untuk controller bawaan ini. Kita nanti bikin sendiri gitu ya. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Lalu yang pertama kita siapkan endpoint. Semisal anggap aja ini endpoint itu untuk testing WhatsApp ya. Cuma biasanya kan WhatsApp itu dikirimkan saat contoh saja teman-teman mempunyai aplikasi sebuah pengiriman paket. Nah, saat paket pengiriman itu diinput oleh petugas, nah WhatsApp itu bisa digunakan untuk
mengirim sinyal WhatsApp, mengirim pesan WhatsApp kepada nomor pengirim dan penerima kalau paket itu sudah masuk ke agen ini, misal agen A, atau paket itu sudah sampai ke agen B. Itu kita menggunakan WhatsApp servisnya. Jadi di sini kita pakai controller yang kita buat sendiri aja untuk ngetes. Oke. Atau kita bikin kelas aja lah, gampang. Kelas bagian controller ya, kita namakan WhatsApp controller. Kita inherit dari controller base. Oke. Nah, ini kita tandai sebagai API controller dan kita kasih routingnya itu ke, semisal ini langsung ke nama controller yang kita buat aja ya, controller. Nah, di sini kita coba tes apakah controller ini berjalan dengan cara kita kasih HTTP, kita HTTP methodenya itu HTTP get. Oke, klik. Biasanya karena saya pakai asing ya, async result ini. Sukses berjalan. Misal gitu ya. Kita coba backend example ini, kita coba lihat propertiesnya dulu. Dia running di port berapa? Backend example ini 5295 launch browser ya. Jadi dia akan membuka browser langsung. Nah, di Swagger ini muncul endpoint yang telah kita buat tadi, WhatsApp dengan kontrol WhatsApp dengan metode get. Oke, kita coba aja langsung dan statusnya sukses berjalan. Nah, setelah kita berhasil membuat sebuah controller, kita akan membuat sebuah service yang akan menghubungkan ke WhatsApp API kita. Nah, di sini sudah saya siapkan, tadi sudah saya jalankan menggunakan perintahnya kemarin untuk jalan di port 8080 di laptop kita. Nah, nanti sebenarnya kita juga bisa atur untuk WhatsApp itu connect tanpa perlu kita nge-publish port di dalam laptop kita. Jadi kan WhatsApp ini tanpa autentikasi atau keamanan apapun, jadi yang hanya bisa akses yang ada di dalam Docker itu, di dalam environment Docker itu, yang satu network. Oke. Nah, tadi sudah kita coba, ini statusnya sudah saya konekkan ke nomor WA saya dan kita coba kirim WhatsApp, hello from WhatsApp tes. Oke ya, kita kirim dengan lokasi 8080 message. Nah, statusnya oke dan ada pesan masuk ke WhatsApp saya. Ini hello from WhatsApp test. Nah, lalu kita akan coba membuat sebuah service yang akan connect ke dalam WhatsApp itu. Nah, pertama-tama kita siapkan sebuah app setting lah, setting untuk akan biasanya kita itu bisa mengganti-ganti ya di mana WhatsApp itu kita pasang, bisa di localhost, bisa di alamat mana. Nah, itu biar bisa dinamis, itu kita bisa menggunakan setting di sini. Kita menamakan settings. Jadi kita menyimpan setting apapun itu di sini. Kita bikin kelas baru namanya WhatsApp setting misal. Di sini kita public string misal hostnya ya. Kita bikin hostnya dan kita bikin portnya. Nah, jadi WhatsApp setting ini ada host yang harus kita atur dan ada port yang kita atur. Kita taruh di app setting JSON di sini. Kita namakan sebagai WhatsApp setting. Kita
dengan dalamannya sesuai dengan host dan port. Host kita atur sebagai HTTP localhost dengan port 8080. Nah, setelah kita buat sebuah setting di sini, nah ini misal, setelah kita buat setting di sini, kita harus menambahkan setting tersebut ke dalam dependency injector container kita. Caranya dengan begini, builder service configure. Nah, kita akan tambahkan WhatsApp setting. Nah, kita ambil dari configuration. Get section. Nah, namanya tadi kan sesuai dengan nama model kita ya. Kita pakai nama apa aja, WhatsApp setting. Jadi dia akan mengambil nilai ini, kita akan menambahkan sebuah setting ini ke container dependency injection-nya menggunakan settingan yang kita ambil dari configuration setting JSON ini yang namanya WhatsApp setting. Setelah itu kita buat service-nya. Kita bikin folder di sini, mungkin kurang kelihatan ya. Kita bikin folder di sini, namanya services. Kita tambahkan sebuah interface. Kita namakan WhatsApp service. Kenapa kita pakai interface? Biar nanti kalau teman-teman punya kita ingin pindah service WhatsApp, misal kita nggak pakai lagi yang simple WhatsApp API yang versi 101, kita pakai yang WhatsApp lain, cuma dia berbeda implementasinya, cara mengirimnya itu berbeda. Nah, itu di controller kita itu kita tidak perlu mengubah lagi apapun di sini. Ini dibiarkan tetap berjalan. Yang kita cuma perlu ganti itu cuma implementasi dari interface ini. Jadi saat kita ada pergantian itu tidak banyak yang harus dirubah. Gitu. Kan tadi WhatsApp service kita itu hanya instant message ya. Jadi kita siapkan aja instant message. Kita pakai tags ya. Dengan dia pakai mengembalikan sebuah nilai bool. Kita bikin send instant message, kita siapkan sebagai async. Nah, kita siapkan string phone numbernya dan string message-nya. Jadi WhatsApp service kita nanti mempunyai sebuah fungsi send instant message. Oke. Lalu kita bikin penerapannya. Oke. Sebuah kelas lagi. Nah, ini maksud saya, jika nanti itu teman-teman punya beberapa macam implementasi dari WhatsApp service, itu bisa memakai interface ini. Jadi di controller nanti itu kita tidak banyak mengubahnya. Jadi setiap implementasi dari WhatsApp service yang berbeda-beda itu mempunyai satu fungsi yang sama, menerapkan fungsi ini, sehingga controller yang sudah menerapkan service ini itu tidak banyak berubah. Kita makan karena kita punya simple WhatsApp service ya. Kita makan simple WhatsApp service. WhatsApp service. Nah, nanti juga di sini bisa apa yang kita bikin dari WhatsApp service kita implementasikan. Nah, di sini kita juga bisa tujuan dari kita memakai interface itu. Misal kita nanti bikin sebuah service baru ya, multi device WhatsApp service. Nah, dia juga implement dari WhatsApp service. Jadi saat controller ini sudah memakai WhatsApp service, saat kita mau merubah dari semisal di sini kita tambahkan
Semisal pertama kita menggunakan simbol WhatsApp service. Nah, saat teman-teman itu sudah di simbol WhatsApp service itu sudah out of date lah, sudah tidak berlaku lagi, kita mau ganti ke multi device WhatsApp service ya, itu tinggal mengganti di sini saja. Nah, segampang itu. Jadi di controllernya itu tidak perlu mengganti lagi. Itu gunanya menggunakan interface ya. Nah, ini merupakan cara menambahkan service kita ke dependency injector. Kita tadi pakai simbol WhatsApp service. Nah, cuma kita belum coding di sini ya. Oke, kita lanjut coding saja. Nah, ini kita bikin sebuah constructor. Nah, kita ambil upsetting yang telah kita buat tadi. Karena yang kita buat tadi, yang program coding yang menggunakan configure ini pasti akan masuk ke e-option. Oke, e-option kita ambil yang setelah kita atur WhatsApp setting. Ini WhatsApp setting kita masukkan. Nah, jadi saat WhatsApp service ini kita jalankan, dia harus mengambil value dari WhatsApp setting yang telah kita atur dari app setting JSON dulu. Nah, lalu satu lagi, karena WhatsApp ini kita buatkan memakai REST API juga, menggunakan koneksi HTTP, oke. Jadi kita perlu menambahkan sebuah HTTP client ke service kita. Kita tambahkan di sini. Ini standar lah ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau menambahkan poly untuk HTTP kliennya, itu berguna buat retrying. Jadi kalau semisal ada koneksi gagal, itu dia bisa mengulang kembali secara otomatis. Jadi kita tidak perlu coding ulang sendiri ya. Jadi ini kita pakai HTTP client yang standar aja. Nah, di sini kita ambil HTTP client tersebut. Oke, nah setelah dua komponen ini siap, lalu kita akan membuat sebuah post message ke WhatsApp tersebut. Nah, pertama kita buat sebuah klien, HTTP client di sini. Nah, untuk kita manfaatkan sebagai sebuah klien untuk koneksi ke WhatsApp service. Oke, lalu kita siapkan modelnya yang kita butuhkan untuk connect ke WhatsApp service tersebut. Nah, ini kan sebuah model ya, phone number sama message yang dibutuhkan. Nah, agar rapi, kita buat sebuah model sendiri. Kita bikin new folder, kita namakan eksternal, kita kasih folder lagi kontrak. Oke, kita bikin folder lagi. Ini nggak masalah karena ini kan sangat rapi sekali untuk project teman-teman. Simbol WhatsApp atau kita nggak kasih API-nya aja nggak apa-apa, simbol WhatsApp. Nah, kita akan tambah sebuah kelas di sini, instant message. Kita bikin string number dan string
message. Oke ya. Nah, jadi kita saat masuk ke WhatsApp, simple WhatsApp service, kita bikin sebuah bodinya. Instant message dengan kita kasih phone numbernya sama dengan phone number, message-nya sama dengan message. Seperti itu. Mungkin nanti di sebelum assign phone number di sini ke sini itu teman-teman bisa pakai sebuah helper tambahan untuk mengecek apakah nomornya itu sesuai apa belum gitu ya. Cuma di sini kita langsung aja. Lalu kita akan ubah karena ini kita menggunakan JSON, kita akan ubah body ini tadi menjadi sebuah JSON string. Oke, var JSON string, JSON convert. Kita pakai Newton of JSON ya, biar gampang. Ini masih proses install. Nah, serialize object body. Jadi nanti model yang telah kita buat ini, objek yang telah kita buat ini itu menjadi sebuah JSON string dengan sendirinya. Oke. Nah, lalu kita akan membuat sebuah HTTP request. Kita bikin request URI-nya, masuk ke URI. Sini tuh hostnya ke portnya. Kita ambil dari WhatsApp setting. Oh, nah ini kan karena e-option, kita ambil value-nya langsung aja. Value. Kita hapus dulu di sini. Kita bikin ulang. Nah, kita bisa langsung ambil host. Oke. Host, port. Karena kita akan mengirim ke sebuah endpoint yang telah disediakan ini, message, kita tambahkan di sini message. Jadi HTTP client yang kita buat ini akan mengirim sebuah JSON string ke alamat ini, gitu ya, alamat yang telah kita buat. Kita pakai metodenya itu HTTP post. Oke, dengan konten yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan ambil responnya. Kemudian kita akan tambahkan biar tambah jelas HTTP request message. Oke. Nah, di sini kita perlu memastikan respon yang kita terima itu 200 atau 201. Oke. Sebenarnya kita bisa pakai HTTP response ensure status code. Ya, kalau status code yang kita terima dari WhatsApp API itu bukan 200 atau 201, dia bakal throw sebuah error. Oke, sebuah error yang kita bisa tangkap message-nya. Cuma kita itu nggak bisa
dapat respon beneran dari API kita, errornya apa itu kita nggak tahu, cuma statusnya aja berapa gitu kalau kita pakai insert status code. Nah di sini kita olah sendiri aja ya. If oke, atau iya deh, biasanya created. Nah kita ambil responnya, jadi tetap kita ambil lalu kita bisa lihat lognya. Oke, var radiasi, kita bikin await, kita bisa lihat, kita langsung return false karena langsung kita kembalikan false ke nilai returnannya. Nah setelah kita ambil ini itu kita kasih ke logger. Nah di sini kita tambah sebuah logger. Sorry, di sini error atau critical lah, error aja. Nah kalau status code-nya itu bukan oke atau berhasil, kita langsung return false ke nilai ini dan kita log errornya ya. Jadi kita lihat apa, kita tahu apa yang menjadi error. Mungkin kita salah ngasih bodinya atau kita salah ngasih content type-nya gitu. Nah kita kalau tidak error kita tangkap responsnya berhasil. Oke, kita log juga. Sebenarnya ini respon ini kita bisa ubah menjadi sebuah objek untuk dikembalikan ke sini. Cuma di sini karena dia mintanya hanya antara true atau false saja, jadi kita baca aja dan kita log aja, kita tambahkan sebagai log true. Oke. Nah selanjutnya kita akan memasukkan service kita ini untuk kita gunakan ke controller kita ini dengan cara sama seperti tadi, yaitu menggunakan dependency injection kan. Di sini kita sudah lihat, kita sudah terapkan ini. Di sini kita sudah tambahkan WhatsApp service dengan sebuah implementasi simple WhatsApp service ini. Oke. Nah, kita tinggal masukkan ke WhatsApp controller ini. Kita buat di sini konstruktornya. Nah, kita buat yang kita ambil itu bukan simple WhatsApp service-nya, cuma kita ambilnya itu WhatsApp-nya, interface-nya. Jadi ya seperti tadi, setelah kita menggunakan ini kan kita dapat sebuah fungsi yang bisa kita gunakan. Saat ada perubahan, kita itu tidak mengubah lagi yang ada di controller kita ini. Yang kita ubah hanya yang di implementasinya, yang di program.js-nya. Nah, kita di sini langsung aja ya, coba tes WhatsApp service send instance message async. Karena kita async, kita ini kasih await aja. Phone numbernya kita kirim ke nomor kita sendiri. Dan message-nya ini tes dari controller. Kita coba jalankan. Nah ini sudah muncul. Lalu kita coba
Nah, ini ada error, ada HTTP. Nah, ternyata kita ada tipe untuk penulisan ya, ada tipe, kita perbaiki dulu. Iya, ini ada tipe HTTP localhost harusnya. Kita coba lagi. Sukses berjalan dan kita lihat, nah ini ada error, the phone number field is required, the message field is required. Nah, padahal kita kan sudah mengirim sebuah message dan phone number ya, menggunakan model kita yang tadi kontrak ini bisa message. Cuma karena kita di sini adalah ngirimnya .net itu, kalau kita tidak atur dia pasti menjadi sebuah penamaannya itu Pascal message, Pascal case. Jadi P-nya tetap besar, N-nya tetap besar. Kalau yang diminta oleh simple WhatsApp API ini, dia itu P-nya harus kecil, M-nya harus kecil. Kita coba pakai P, M besar. Nah, dia bakal butuh kan. Jadi kita harus sama P kecil, M kecil. Di sini kita bisa menggunakan atribut yang disediakan oleh Newtonsoft JSON. Sini kita menggunakan atribut JSON property yang disediakan oleh Newtonsoft JSON. Jadi saat kan kita tadi serializingnya menggunakan Newtonsoft JSON, memakai JSON convert. Jadi dia kalau member ini mempunyai atribut JSON property, dia akan menggunakan nama yang telah kita tambahkan di sini. Oke, kita coba lagi. Kita coba lihat lognya. Oke, status sukses, error 0. Tapi kenapa kok fail? Karena dia ada kesalahan coding di sini. Kita memakai OR, harusnya itu kita pakai N. Jadi kalau memang benar-benar bukan dua ini, dia baru log error ya. Kita coba lagi. Nah, dan tadi itu sudah dapat kita lihat responnya. Kita coba lagi ya. Kita lihat controllernya 819731. Oke, kita coba. Mana? Triggernya belum muncul. Mungkin dia minta sendiri untuk dibuka. Kita ini jadi error bahasa. Nah, ini dia udah muncul. Kita lihat log. Nah, dia 200, oke. Cuma di sini kan info, karena kita di upsetting JSON-nya itu log level defaultnya itu information, maupun di development juga. Kalau kita ini atur ke debug, pasti dia bakal muncul. Nah, kita coba lagi. Debugnya kita coba lihat.
jalan, status sukses, error 0. Cuma datanya kan belum muncul. Kita coba lihat tes apakah kalau kita kirim di sini itu bisa kirim. Mungkin terjadi. Kita lihat dulu statusnya. Statusnya lancar, cuma ini ada masalah di koneksi WhatsApp bisnis saya. Nah, ini dari tadi sudah terkirim karena WhatsApp bisnis saya nggak kebuka. Semuanya terkirim ya, kita coba cek di sini. Nah, itu dari test controller. Kalau kita coba akses lagi, nah itu muncul. Nah, seperti itu cara menambahkan WhatsApp API yang telah kita buat kemarin menjadi sebuah service untuk microservice kita. Menggunakan beberapa settingan ini, jadi kita bisa memakai WhatsApp tersebut menjadi sebuah microservice. Dan mungkin kalau teman-teman itu pengennya itu menjadi apa ya, kita sebenarnya bisa mengambil, karena dia bakal kalau teman-teman ingat, dia kan bakal menggenerate sebuah session di sini. Oke, nah session itu kita bisa copy, atau sebenarnya kita itu dari awal sudah bisa memakai yang namanya Docker Compose. Nah, ini ilmu tambahan buat teman-teman. Di sini kita bisa buat Docker Compose yang mana isinya itu akan menjalankan sebuah WhatsApp itu dan aplikasi kita ini. Ini semisal kita tambahkan project ini, kita tambahkan Docker support dulu ya. Jadi dia akan generate sebuah Docker file. Di sini Docker filenya, dia akan jalan di port 80 defaultnya. Oke, ini biarkan aja seperti ini. Nah, lalu kita akan buat sebuah solution. Di sini kita akan tambahkan sebuah file. Nah, kalau kita lihat folderingnya ini ls. Nah, Docker Compose-nya kan berada di luar, sedangkan Docker file-nya ada di dalam. Oke. Nah, ini ada di dalam folder backend example Docker file. Jadi kita di sini bisa membuat sebuah Docker Compose dengan versi 8. Di sini kita akan buat, ini kita atur dialog dulu, species. Nah, kita akan buat service dulu yang namanya WhatsApp ya. WhatsApp kita ambil image-nya dari versi 1.01. Kita buka portnya. Nah, di sini lihat ya, kalau teman-teman menambahkan Docker Compose YAML itu harus memakai sebuah space. Nah, di sini kan berganti menjadi tabs. Ini bisa teman-teman rubah menjadi space, tetap menjadi space. Jadi tidak ada error. Ini kebanyakan ya, di sini kita ke 80 dan always. Mungkin nanti dia bisa buka di sini WhatsApp. Kita lihat ya, nanti dia bakal menggenerate sebuah directory apa atau tidak. Nah, karena tadi port 80 itu kita sudah pakai di laptop kita itu sebagai WhatsApp API di sini. Nah,
kita bisa atur dulu di sini bukan 881 biar tidak tabrakan. Nah, selain WhatsApp, kita juga siapkan untuk API yang telah kita buat ini. Kan kita namakan backend, aja. Image-nya nanti kita bakal namakan menjadi backend example misal dengan versi 1 dulu. Nah, karena ini kan belum ada image-nya, servisnya baru saja kita buat. Lalu bagaimana cara menjadikan sebuah image? Nah, tadi kan kita sudah memakai Dockerfile ya. Dockerfile ini berfungsi untuk mengemas aplikasi kita itu menjadi sebuah image. Jadi mendockerize intinya kalau teman-teman googling. Nah, kita bikin di sini build namanya, build. Nah, konteksnya itu kita bikin di sini di luar, atau sebenarnya kan backend ini masih belum nge-refer ke service manapun. Jadi konteks ini terserah teman-teman bisa jalankan di luar ini. Kalau di titik saja itu di luar sini. Cuma kalau ke dalam sini juga nggak masalah. Kita bikin sini aja konteksnya. Kita kasih docker file-nya itu di dalam folder backend example. Docker file. Kita buka portnya. Karena aplikasi kita berjalan di port 80, kita buka saja ke port 80 juga. Nah, kita di sini bisa gunakan Docker Compose build backend. Nah, dia akan menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Dockerfile ini. Kalau teman-teman perhatikan, dia akan mengambil from ASP.NET 6.0 dulu, load ASP.NET 6 dan SDK 6, lalu working dir, src, copy exploit-nya sampai nanti ke finalnya di sini. Kita pause dulu ya. Oke, di sini sudah aplikasi tadi kita itu sudah menjadi image Taufik Dev Backend Example 100. Kalau kita bisa cek, di sini juga muncul Taufik Dev Backend Example 100 17 detik yang lalu. Nah, lalu kita akan menjalankan ini. Kita coba dulu karena ini di Windows biasanya itu kalau kita menggunakan volumes ini itu tidak selancar saat kita menggunakan Linux ya. Kita coba jalankan dulu WA-nya up dengan mode detach atau enggak detach lah, WhatsApp dulu. Kita lihat apakah dia bakal menggenerate. Nah, ini kan dia mulai connect. Kita lihat apakah akan tergenerate sebuah folder WA. Kita buka dulu di File Explorer. Nah, di sini muncul WA. Oke, WA. Kalau kita login, bentar. Nah, kalau kita login, nah sebenarnya teman-teman kalau menginginkan aplikasi ini menjadi sebuah microservice, itu teman-teman nggak perlu juga buat membuka portnya ya. Jadi hanya bisa diakses internal, dan cara kita login ke sini itu dengan cara membuka terminalnya ini dan kita melakukan scan di sini. Nah, nanti kita akan tutup aja, cuma kita akan butuh file sessionnya itu. Saya konekkan dulu handphone saya. Tadi sudah terkoneksi ke service yang 8080 tadi, kita coba keluarkan. Dan kita akan linkkan QR code yang baru ini. Nah, ini sudah connect dan di sini kelihatan sudah receive 544 kontak. Oke. Nah, dan kita coba lihat juga apakah di WA ini sudah tergenerate session. Nah, ternyata sudah. Setelah sudah ini kita bisa keluar dulu.
macet ya ternyata. Ini gampang lah. Nah, ternyata sudah ada lagi. Kita coba kita matikan. Nah, di sini akan nggak keluar. Oke, nah kita sebenarnya itu nggak perlu buka portnya, jadi seperti ini ya. Lalu bagaimana nanti di upsetting kita? Nah, di sini sebenarnya itu kita bisa atur nama hostnya itu bukan localhost lagi kalau sudah begini, karena WhatsApp tadi menggunakan port 80 kan aslinya 80. Nah, kita bisa namai dia sesuai dengan nama yang ada di service yang kita buat tadi. Ini misalkan WhatsApp. Jadi di upsetting JSON kita itu bisa kita ubah menjadi WhatsApp begini. Dan kalau kita itu kan kalau untuk proses development itu menggunakan URI biasanya. Nah, itu kita bisa ubah di sini. Kita tempelkan di sini. Nah, di sini baru kita tambahkan localhost atau URL mana lah, IP mana dengan port yang tadi. Jadi teman-teman juga harus paham yang namanya dengan debug propertiesnya. Environment yang kita pakai itu development atau protection. Kalau kita sudah biasanya kalau kita sudah jalankan menjadi sebuah Docker image itu dia akan menjadi protection ya, environmentnya. Jadi dia nggak pakai settingan yang di development ini, cuma dia pakainya yang di sini. Dan sebaliknya kalau kita pakai environment development, apa yang ada di sini dan di development itu ada tagnya persis WhatsApp lalu host, dia akan nilai ini akan nge-replace yang ada di sini, yang ada di upsetting ini. Nah, karena kita tadi baru saja mengganti, kita boot ulang. Jadi dia akan menggenerate lagi sebuah Docker image, akan mengupdate lagi sesuai dengan coding terbaru kita. Nah, oke. Setelah semua beres, kita coba jalankan ya. Kita coba cek lagi di WhatsApp ini masih ada sessionnya. Jadi dia langsung otomatis login menggunakan nomor yang telah kita pakai tadi. Ini kita jalankan dengan mode detach. Oke. Nah, setelah berhasil berjalan, kita coba cek lognya. Nah, ini backendnya sudah berjalan di port 80. Kita coba log WhatsAppnya. Terakhir kan dia masih retrying untuk connect ke WhatsApp. Nah, ternyata sudah connect ke nomor yang kita tadi 809. Sekarang kita coba localhost 80. Nah, tadi kan karena ini bukan development lagi, saat kita nggak bisa menggunakan Swagger lagi, karena Swagger kita atur hanya di environment development. Jadi kalau nggak development dia nggak bisa Swaggernya. Kita hanya bisa langsung akses ke controllernya. Tadi kan WhatsApp. Nah, ini ada sukses berjalan dan masuk message-nya. Nah, itu hari ini kita sudah belajar banyak ya, dari mulai dependency injection, lalu penerapannya ke Docker dan microservice. Nah, saya harap ini bermanfaat sedikit ilmu ini bagi teman-teman yang sedang belajar juga. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.